Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan langsung masuk nih ke inti bab 16 dari buku The Crux karya Richard Rumelt. Ada peringatan keras di situ, jangan keliru menganggap hasil keuangan hari ini sebagai cerminan strategi yang hebat. Sumber kita jelas ya, bab tersebut. Misi kita, bantu Anda semua, para pendengar, untuk bisa melihat melampaui angka-angka kuartalan, yang seringkali, ya ampun, bisa sangat menipu. Oke, mari kita bedah ini. Anda pasti sering dengar istilah pacuan 90 hari kan? Oh iya ya, Tekanan yang luar biasa itu loh yang dialami banyak perusahaan untuk penuhi target pendapatan laba tiap 3 bulan. Pertanyaannya, apa itu beneran ukuran kesehatan strategis? Gimana menurut Anda? nah justru di situ, letak jebakannya. Tekanan kuartalan itu seringkali menyesatkan banget. Kenapa? Karena gini, angka pendapatan yang kita lihat hari ini, itu tuh sebenarnya adalah hasil panen. Panen dari keputusan, investasi, kerja keras di masa lalu. Masa lalu ya. Betul. Angka bagus kuartal ini itu nggak otomatis jamin strategi masa depan udah bener atau bahkan ada strateginya. Gitu. Ya ibaratnya kita lagi pesta panen besar, tapi lupa ngecek udah nanam bibit unggul belum buat musim depan. Wah, analogi yang bagus. Dan ada contoh yang kuat banget di buku ini soal bahaya fokus jangka pendek itu. Boeing ya, bisa diceritain lebih lanjut? Tentu, kasus Boeing pasca merger sama McDonnell Douglas itu klasik banget. Ada pergeseran fokus besar-besaran. Kemana? Ke pemotongan biaya. Buat apa? Ya buat nyenengin Wall Street jangka pendek. Oh, demi angka kuartalan itu ya. Iya. Laporan keuangan kuartalan mereka memang sekilas kelihatan bagus waktu itu. Tapi ada harga mahal yang dibayar tanpa sadar. Budaya engineering yang kuat yang jadi ciri khas Boeing itu pelan-pelan terkikis. Kenapa? Karena prioritas utamanya jadi angka. Udah bukan lagi keunggulan teknis jangka panjang. Waduh. Nah ini menurut Rumelt, ya ini berkontribusi signifikan ke masalah desain yang serius. Terus rusaknya reputasi mereka belakangan ini. Jadi keuntungan sesaat mengorbankan fondasi masa depan. Itu intinya. Itu konsekuensi yang serem banget ya dari fokus yang salah arah. Nah, selain tekanan target tadi, ada lagi praktek yang dibahas, memperhalus pendapatan, earning smoothing. Kedengarannya kan kayak sesuatu yang positif gitu ya. Bikin laporan keuangan kelihatan stabil, bisa diprediksi. Katanya Microsoft dulu sering disebut-sebut jago soal ini. Betul. Kedengarannya ideal di permukaan. Siapa sih yang nggak suka stabilitas, prediktabilitas? Tapi banyak riset yang dikutip Rumelt itu nunjukin kalau upaya ini seringkali ya sia-sia dalam jangka panjang. Malah cuma buang-buang sumber daya berharga aja. Oh, jadi nggak ngaruh ke pasar? Pasar finansial, terutama investor jangka panjang ya, seringkali cukup pinter kok buat lihat melampaui angka yang diperhalus itu. Bahkan ada studi yang nunjukin perusahaan yang keseringan gini nih melakukan earning smoothing malah lebih rentan harga sahamnya anjlok drastis. Wah. Iya, pas realitas fundamentalnya kebongkar. Ya ibaratnya sibuk merapikan riak air di permukaan, tapi nggak peduli sama arus kuat di bawahnya. Dan ironisnya ya, energi sama sumber daya yang dipakai buat moles angka ini kan harusnya bisa dipakai buat kerjaan yang strategis yang lebih penting. Persis. Fokusnya jadi gimana ya? Jadi terdistorsi. Alih-alih bangun keunggulan kompetitif yang nyata, yang berkelanjutan, yang mana itu inti dari strategi, perhatian manajemen malah kesedot buat ngelola persepsi jangka pendek. Ini distraksi besar dari tugas kepemimpinan strategis yang sebenarnya. Nah, sebagai pembanding nih, menarik banget lihat gimana Steve Jobs jalanin Apple. Terutama pas dia balik lagi itu ya. Buku ini kan nekanin banget kalau dia tuh nggak terobsesi ngejar metrik kinerja kuartalan. Betul? Fokus utamanya jelas, inovasi produk radikal, strategi jangka panjang yang mantap. Sukses finansial Apple yang gila-gilaan, itu kan datang sebagai buahnya ya, Iya, sebagai hasil. bukan sebagai target utama yang dikejar mati-matian tiap 90 hari gitu. Ini juga nyorot masalah lain nih. Gimana dengan mantra memaksimalkan nilai pemegang saham? Sama sistem insentif eksekutif yang sering dikaitin sama harga saham. Apa itu otomatis mendorong strategi yang bagus? Ternyata, ya nggak sesimpel itu juga. Gimana tuh maksudnya? Pemimpin mungkin termotivasi banget ya sama potensi bonus gede kalau harga saham naik. Tapi kalau mereka nggak punya pemahaman mendalam tentang gimana cara bangun nilai strategis jangka panjang yang berkelanjutan, Oke.
Insentif finansial aja yang nggak bakal cukup. Susah banget, bahkan hampir mustahil lah, buat secara akurat nyambungin tindakan spesifik hari ini sama pergerakan harga saham besok atau minggu depan. Bener juga ya. Pasar saham itu kan terlalu banyak noise-nya. Banyak faktor banget yang ngaruhin harga jangka pendek, yang nggak ada hubungannya sama kualitas strategi perusahaan itu sendiri. Nah, itu dia. Makanya tokoh kayak Jeff Bezos, di surat tahunannya buat pemegang saham Amazon, dia konsisten banget nekenin pentingnya fokus ke metrik bisnis fundamental jangka panjang. Dan secara eksplisit minta investor buat, ya udahlah, abaikan aja volatilitas harga saham harian. Fokus ke depan ya. Betul. Fokusnya bangun bisnis yang dominan dalam 1-2 dekade ke depan. Bukan sekedar menang di kuartal berikutnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda para pendengar, jebakan paling bahaya mungkin bukan cuma lihat angka keuangan yang jelek ya, tapi justru terbujuk sama angka bagus jangka pendek yang sebenarnya nutupin masalah strategis yang mendasar. Hasil finansial saat ini itu cuma gema dari masa lalu, bukan jaminan masa depan. Terjebak di pacuan 90 hari itu bisa bikin kita kehilangan pandangan jangka panjang. Setuju ya? Setuju banget. Sebagai penutup nih, mari kita bawa ini ke ranah Anda sendiri. Coba deh renungkan. Di organisasi tempat Anda kerja, atau mungkin dalam investasi yang Anda kelola, gimana Anda secara sadar berusaha bedain antara sinyal, indikator otentik kesehatan strategis jangka panjang, sama kebisingan. Kebisingan itu ya fluktuasi kinerja finansial jangka pendek yang seringkali acak dan menyesatkan itu. Indikator kunci non-finansial apa sih yang Anda andalkan buat melihat lebih dalam, melampaui angka-angka kuartalan itu? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran